waktunya Ibu untuk melaksanakan wawancara pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai pengalaman-pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Kalau dilema etika itu kan benar dan salah, jadi jelas kita pilih yang benar. Oke, baik, Bu. Yang berikut, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, atau dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Keputusan ada dilema yang dua-duanya benar, kita lihat mana yang lebih utama yang bisa. Baik. Yang berikut, Bu, langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hal-hal Orang rujukan kan, untuk mengambil keputusan, Bu, langkah-langkahnya seperti apa? misalnya jangan membiasakan siswa untuk menenangkan diri, jangan membiasakan siswa untuk menyuntik, usahakan guru dan siswa dalam waktu disiplin kerja. Baik, terima kasih, Bu. Masih ada pertanyaan berikut, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Biasanya dari masyarakat kan, kalau di sekolah benar dilema moral ya, dilema etika. Jadi kalau biasa masyarakat itu akan salah kalau anak-anak kita disiplin. Baik, terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan berikut nih, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara Ibu atau jadwal, Bu, atau schedule Ibu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau itu kan masalah, kalau dilema etika itu masyarakat bisa kita sampaikan ke misalnya komite orang masyarakat, kita sosialisasikan yang sebenarnya begini itu salah. Jadi langsung di tempat menyelesaikan begitu ya? Tidak langsung di tempat. Oke, baik. Yang berikut, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika ini? Ada banyak, misalnya komite, masyarakat, senior, misalnya penggerak. Terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, kita bicarakan pada hari ini, Bu, hal apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Pengalamannya, Iya. misalnya kita
penyelesaian keputusan, jadi kita bisa apa nilai kembali bagaimana keputusan yang sudah kita ambil, apakah bermanfaat atau tidak. Tidak bermanfaat ya kita rubah caranya lagi. Oke, baik Bu, demikianlah wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan wawancara kali ini Pak, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah Pak. Ya, Oke. silakan. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya perkenalkan diri. Saya Andreas Pamula, Kepala Sekolah di SMP PGRI Pulau. Cara penanganan yang saya lakukan di sekolah terkait dengan problema etika moral di sekolah adalah yang pertama adalah mengidentifikasi hasil portofolio data-data melalui peserta didik, baik yang disiapkan oleh guru mata pelajaran maupun guru-guru BK yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah mencoba melihat rapor hasil pendidikan atau asesmen nasional yang dilakukan oleh peserta didik, terutama yang terkait dengan etika moral hasil jawaban peserta didik dalam rapor pendidikan, dan tak kalah pentingnya adalah melihat hasil asesmen awal yang dilakukan pada saat penerimaan siswa baru. Terkait rapor pendidikan tadi atau asesmen nasional ini dikhususkan kepada peserta didik di kelas 8, walaupun sifatnya hanya sampel tetapi sudah boleh dikata mewakili keseluruhan dari peserta didik. Jadi hasil data rapor pendidikan itu merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh semua stakeholder secara khusus kepada kepala sekolah untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tentunya melihat data-data peserta didik ini, baik yang ada di lingkungan sekolah secara langsung maupun melalui media-media sosial yang ada. Nah, pengamatan di sekolah atau observasi langsung ini terkait dengan gestur-gestur yang bisa ditampilkan oleh peserta didik pada saat dia di sekolah, baik itu berinteraksi dengan teman-temannya maupun berinteraksi dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian tak kalah pentingnya dilakukan adalah mengamati atau melihat media-media sosial yang diikuti oleh peserta didik, baik secara berkelompok maupun media sosial yang diikuti peserta didik melalui Facebook. Kemudian tentunya tak kalah pentingnya juga adalah laporan-laporan atau informasi dari teman-teman peserta didik dan tentunya orang tua siswa secara langsung. Oke, baik Pak. Jadi seperti itu ya penanganan kasus di sekolah Bapak. Yang berikut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berupa kasus dilema etika Pak? Ya, tentunya banyak yang katakanlah yang berperan dalam hal membantu penanganan kasus tadi. Ya, terutama kalau di sekolah ya tentunya peran wali-wali kelas itu sangat penting, begitupun juga guru-guru BK juga penting dalam hal memberikan informasi terkait dengan
etika peserta didik. Kemudian informasi atau komunikasi dengan di luar dari lingkungan sekolah adalah orang tua siswa secara langsung terkait dengan moral. Begitupun juga dengan tokoh-tokoh agama. Nah, ini kaitannya pada saat mereka beribadah tentu ada komunikasi ke pihak tokoh-tokoh agama, apakah peserta didik itu secara kontinu pergi beribadah atau tidak. Ini akan tentu berpengaruh terhadap etika peserta didik. Ya, saya kira itu yang sangat penting perannya dalam membantu saya untuk mengambil kebijakan di sekolah. Baik Pak, kemudian yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengenai dilema etika di sekolah Bapak? Ya, pertama pembelajaran yang pertama tentunya karena ini adalah menyangkut orang, maka tentu juga ya apa yang kita lakukan itu tentu bersikap adil kepada semua pihak, dan tentunya juga semua keputusan kita ambil itu manusiawi. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut tentunya tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak dan tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu saya selaku penanggung jawab atau kepala sekolah tentu harus terus belajar, dan tentunya juga ya, tentu harus mencoba untuk berkreasi, berinovasi dalam hal penanganan siswa supaya peserta didik itu bisa mendapatkan pembaruan tanpa melakukan hal-hal yang merugikan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentunya mengakui bahwa semua peserta didik, semua warga sekolah tentu tidak ada yang sempurna. Untuk itu apapun pelanggaran atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh peserta didik itu, hendaknya itu kita sikapi secara bijak bahwa siapapun dia pasti melakukan kesalahan atau kekeliruan. Untuk itu kita selalu tanamkan di sekolah bahwa siapapun yang melanggar etika tetap akan kita hargai, tetap akan kita sambut dengan tangan terbuka, tetapi dengan memberikan keyakinan bahwa suatu saat siswa ini atau peserta didik ini akan melakukan perubahan, dan tak kalah pentingnya adalah berusaha untuk mengakomodasi bakat minat yang diingini oleh siswa atau sesuai dengan talenta yang ada pada siswa. Semoga itu menjadi salah satu solusi untuk keluar dari permasalahan etika yang sering muncul di sekolah. Itu yang kami sadari bahwa semuanya itu ada solusi, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya, sehingga secara terus-menerus saya selaku kepala sekolah tentu terus berkreasi, berinovasi, dan mengajak juga peserta guru-guru dan pegawai untuk jangan hanya menyalahkan peserta didik, tetapi yang utama itu adalah mari kita koreksi diri kita sendiri, kekurangan-kekurangan, ketidakmampuan kita. Pasti jika kita terus berinovasi dan menjadi teladan atau role model bagi peserta didik dalam hal bagaimana beretika yang baik dan benar, pasti juga peserta didik akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, itu dari hikmah yang kami dapatkan di sekolah, yang jelas bahwa tidak ada peserta didik yang melakukan pelanggaran secara terus-menerus. Pasti semuanya itu akan berakhir dan indah pada waktunya. Nah, itulah yang kami lakukan yang terkait dengan penanganan etika. Ya, terima kasih. Baik Pak, jadi tidak ada permasalahan Pak yang tidak ada solusinya. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan wawancara kali ini, dan selamat siang Pak. Ya, terima kasih.